kembali lagi di channel Yustasit. Oke guys, hari ini video yang Yustasit upload ini adalah spesial monetisasi channel Yustasit ya, dengan subscribernya di 3.400 lebih ya, dan jam tayangnya 4.300 lebih. Oke, nanti Yustasit akan tampilkan secara detail bagaimana proses Yustasit menjadi YouTuber pemula dari nol ya guys ya, sampai akhirnya di monetisasi dan lolos ya. Oke, tapi yang saya mau menyapa dulu ya buat teman-teman yang baru bergabung di video channel Yustasit. Oke, selamat datang. Before you continue watching Yustasit video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasit. We are friends on YouTube. Keep following Yustasit interesting and cool video. Continue to create the vlog talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasit about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasit, it finished. Okay, thank you. Oke guys, di video ini Yustasit mau berbagi pengalaman, sharing-sharing ya buat kalian yang teman-teman yang sudah monetisasi, apalagi buat teman-teman YouTuber pemula yang baru memulai bikin channel ya, baru memulai YouTube yang mungkin subscribernya belum nyampai 100, bahkan belum nyampai 50-an ya. Nah teman-teman, Yustasit itu mau cerita dulu ya. Jadi teman-teman, Yustasit itu kan, saya itu hobinya nyanyi ya teman-teman ya. Awalnya saya tuh hobi nyanyi, terus saya juga aktivis gereja ya. Jadi saya itu pemain organ di gereja. Jadi setiap saya tugas di gereja, kalau saya main organ di gereja itu biasa saya videokan teman-teman, videokan pakai HP. Jadi modal saya HP doang nih guys ya. HP saya letakkan, terus saya main tugas di gereja, terus nanti saya edit crop. Tapi pada saat itu saya upload videonya Yustasit itu di Facebook ya guys ya, di Facebook, terus ya buat posting-posting gitu aja. Nah, jadi suami saya tuh bilang, daripada video-video seperti itu diposting di Facebook, bahkan bukan di halaman yang beriklan ya, hanya di video biasa gitu. Kecuali kalau di Facebook ada halaman iklannya, itu boleh lah, itu bisa menghasilkan uang maksudnya ya. Nah, mendingan video-video itu diupload di YouTube, kata suami saya ya. Tapi pada saat itu saya belum aktif bermain YouTube guys ya. Jadi saya pada saat itu bilang suami saya itu malas nge-YouTube gitu, ngapain gitu. Jadi udah berpikir yang negatif dulu ya, karena saya tuh antara percaya dengan enggak, kok YouTube bisa menghasilkan duit. Masih kata orang, kalau orang di Pontianak di sini masih sepo katanya, kalau tempat kami ya bilangnya. Nah akhirnya 2018 itu kan mulai YouTuber Indonesia yang naik daun ya, kayak Atta Halilintar, terus Ricis ya, banyak lagi YouTuber yang lainnya, terus Den JC yang memberikan banyak tips-tips tutorial seperti itu ya. Nah akhirnya saya percaya, oh ternyata memang benar di YouTube itu bisa menghasilkan duit ya guys ya. Dan pada saat tahun 2017-2018 itu kalau kita posting video di YouTube itu nggak ada syaratnya teman-teman. Mungkin hanya 100 view atau 100 orang yang menonton video kita, itu udah langsung secara otomatis kasih iklan. Nah setelah naik daun YouTube, banyak orang yang pengen jadi YouTuber ya, naik daun. Lalu 2019-2020 kemarin ada peraturan baru lagi di YouTube ya, itu peraturannya dari pusatnya. Aturannya untuk menjadi monetisasi seperti itu harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah aturan barunya, jadi semakin tertantang gitu, ada tantangannya. Nah kalau dari zaman dulu kita jadi YouTuber itu nggak ada pakai aturan seperti itu. Pokoknya udah 1.000 view dalam satu video udah langsung kasih sponsor. Udah pernah dicoba sih ya, pernah saya coba dulu, tapi saya nggak fokus dan nggak mudeng kata orang, jadinya nggak saya lanjutin. Nah teman-teman, Yustasit itu pertama upload videonya itu tentang main organ ya, ada tutorial main organ ya, memberikan cara teknik-teknik, terus saya main organ, ada juga nyanyi. Itu pada tahun 2019 ya, 2019 sekitar bulan 5 atau bulan 6 saya baru upload, tapi penontonnya sedikit ya teman-teman. Itu sedikit sekali, jadi satu video itu mungkin hanya 4 orang nonton, 5 orang yang nonton, seperti itu ya. Pokoknya gitulah, nggak ada yang nonton. Mungkin itu yang nonton hanya teman-teman dekat saya saja ya.
Terus saya kan kebetulan basic saya ini seorang teacher ya teman-teman ya. Saya itu seorang teacher basicnya, jadi di video saya itu saya juga ada upload video pembelajaran seperti itu. Terus anak-anak di sekolah kami ada tampil-tampil misalnya tentang event-event Imlek, Natal, macam-macam lah ya kegiatan kami di sini. Saya videokan itu lalu saya upload ke orang tua murid ya, karena supaya dia bangga gitu ya liatin anaknya tampil masuk ke YouTube. Nah dari situ saya nggak ada minta subscribe sama orang tua murid. Orang tua murid otomatis langsung subscribe saya ya, karena saya mau videokan anak-anak mereka kan tampil sampai di YouTube ya. Jadi mereka subscribe otomatis, saya nggak ada minta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi naiklah subscriber saya dari yang tadinya hanya 4 orang lalu naik 49, 50, terus lamanya mentok di 60 ya teman-teman. Subscriber saya lama sekali, berbulan-bulan mentok di 60. Nah lalu saya itu kan termasuk aktivis di gereja ya, saya juga aktif ikut kor-kor gitu di gereja teman-teman. Lalu saya ketemu teman saya, ibu namanya Kak Pelapina Heriana ya. Kak Pelapina Heriana itu dia seorang YouTuber juga. Dia dulu pernah juga mengajar di kampus perawat Dharma Insan ya. Sekarang juga dia mengajar di SMK Kesehatan. Dia punya 2 channel, Pelapina Heriana dan Gabriel Vlog, itu sudah dimonetisasi dan subscribernya udah banyak ya. Dia tanya saya cerita, kita sharing pada saat latihan core itu ada jeda sebentar. Lalu dia masukkan saya ke dalam grup mereka ya. Dia lihat, oh ini kamu bagus nih videonya gitu, tapi subscribernya masih sedikit, ayo kita gabung, kita saling dukung. Jadi dari situ awalnya ya teman-teman, jadi saya masuk. Lalu dari kita masuk ke dalam grup itu kan kita berkembang, kita punya banyak teman-teman. Nah teman-teman yang ada di situ masukin lagi saya ke grup yang lain. Akhirnya banyak dimasukkan ke grup-grup, banyak yang saling mendukung gitu ya. Dan itu grupnya bukan hanya orang-orang yang ada di Pontianak aja, itu teman-teman dari Sabang sampai Merauke guys. Dari Aceh, dari Padang, dari Medan, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada yang di Papua, itu gabung di grup-grup yang banyak-banyak itu. Bahkan ada teman-teman kita juga orang Indonesia yang ke luar negeri ya, mungkin ada yang kerja di luar negeri, ada yang kuliah, ada yang TKW, ada yang jadi asisten rumah tangga gitu di luar negeri, itu main YouTube juga mereka ya. Jadi pada saat-saat waktu luang mereka main YouTube. Jadi kita gabung di situ. Nah, gitulah teman-teman awalnya ya. Jadinya akhirnya subscriber Yustasweet naik 200-an. Udah 200 lebih, itu saya udah belajar mandiri. Jadi saya nggak mau lagi mengharapkan dari grup-grup itu, grup-grup yang kawan-kawan YouTuber, karena kawan-kawan juga udah pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka ada kadang ikut list, ada yang enggak gitu ya. Jadi saya mandiri aja. Nah, jadi buat kalian semua YouTuber pemula ya, jadi untuk dapatkan subscriber tuh, yes, ada yang bilang susah, ada juga yang bilang mudah ya. Kalau awal-awal memang susah sekali ya. Saya udah pernah jalankan itu, saya udah melewati tahapan itu ya teman-teman. Jadi mencari subscriber awal-awal itu memang susah, tapi setelah lama-lama itu akan gampang sekali. Untuk mencapai 1000 subscriber tuh gampang. Yang paling susah itu teman-teman adalah mencapai 4000 jam tayang. Itu susah banget ya. Pokoknya susah, penuh perjuangan ya teman-teman. Jadi Yustasweet itu hampir setahun lebih. Saya itu sampai setahun lebih untuk mencapai monetisasi ya teman-teman. Karena kita hitungnya gini loh, satu hari itu ada 24 jam. Satu hari 24 jam. Sedangkan kita harus kumpulkan 4000 jam. Nah bayangkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita memang butuh dukungan, bantuan dari teman-teman yang lain ya. Nah orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya tetangga atau teman, kawan kuliah, kawan kerja, itu belum tentu mereka support kita 100% ya. Palingan mereka lihat video kita, oh ya, palingan buka HP, oh dah skip, oh dah. Itu kalau orang yang ada di sekitar kita. Maka kita harus punya teman-teman yang saling mendukung gitu ya, benar-benar di YouTube itu ya. Kita harus bentuk grup seperti itu. Jadi kita ada grup juga kejar jam tayang seperti itu. Dan
Teman-teman kalau misalnya teman-teman di rumah punya laptop, punya HP. Nah, HP-nya ini dimainkan untuk main YouTube grup dengan teman-teman. Laptopnya kan nganggur ya. Nah, laptopnya nganggur itu sambil itu untuk kejar jam tayang. Tapi teman-teman itu tontonnya YouTube kalian itu jangan dengan email YouTube kalian. Jadi pakai email akun yang lain, pakai email akun yang berbeda gitu ya, supaya tidak spam seperti itu dan aman. Nah, jadi apalagi kalau kalian yang punya HP-nya misalnya dua, ada HP yang lama, HP jadul, itu jangan dibuang dulu ya. HP jadulnya itu digunakan untuk nonton video jam tayang. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kalian teman-teman di rumah yang punya wifi, itu lebih enak lagi mendukung ya. Nah, sedangkan saya aja di rumah saya nggak punya wifi ya, saya hanya mengandalkan fasilitas di tempat saya kerja ya. Pokoknya pandai-pandai aja lah. Jadi itu benar-benar menguras kuota banget ya teman-teman, selama setahun lebih itu benar-benar menguras kuota. Karena kalau di tempat kita kerja kan kita waktunya nggak banyak ya. Jadi ya seperti itulah memang perjuangan. Nah, sekarang pasti bertanya, gimana sih Yustasweet mencapai subscriber udah 3.000 lebih? Ini udah nggak lama lagi mau 3.500, nggak lama lagi mungkin mau menuju ke arah 4.000-an subscriber ya. Dan kok di video channel Yustasweet, setiap Yustasweet upload video itu banyak sekali komentar yang dikunjungi, yang pengunjungnya itu banyak orang-orang barat ya. Ada orang Amerika, New York, Jerman, Prancis, Spanyol. Bisa lihat dari kata-kata tulisan mereka tuh ya, ada Korea, Jepang. Nah, itu karena sudah berkembang teman-teman. Jadi videonya sudah berkembang, jadi banyak teman-teman subscriber juga seperti itu. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan subscriber sebanyak itu? Ya, jadi sebenarnya kita kalau jadi YouTuber, apalagi jadi YouTuber pemula maupun YouTuber yang udah senior ya, intinya itu harus rendah hati ya teman-teman, rendah hati, friendly seperti itu ya. Jadinya caranya teman-teman mau berkunjung ke YouTube orang lain, meskipun orang lain itu tidak kita kenal, itu sebenarnya caranya gampang banget ya. Saya caranya seperti itu. Jadi teman-teman itu harus rajin juga berkunjung ke channel YouTube orang lain, terus view YouTube mereka. Jangan hanya kalian masuk sebentar, view udah langsung tulis komentar gitu, nggak boleh. Itu bisa kena spam. Nah, kalau komentar kalian kena spam karena kalian memview atau nonton video orang itu terlalu cepat, percuma aja kalian tulis di kolom komentar, kalian subscribe teman orang itu, dia juga nggak akan tahu karena komentar kalian masuk spam, jadi nggak ada muncul gitu di pemberitahuan di channel akun orang itu. Nah, makanya teman-teman itu kalau view orang lain, channel orang lain itu paling tidak 2 menit sampai 3 menit lah ya. Untuk amannya 3 menit ya. Kalian view 3 menit seperti itu atau 2 menit. Lalu kalian tulis di kolom komentar. Nah, di kolom komentar itu jangan teman-teman itu mengomentari orang lain, kata-katanya kayak gini ya, komentarnya nggak boleh gini, mantap, keren, hanya gitu ya, oke. Itu kalau jangankan orang lain ya teman-teman, saya sendiri kalau saya lihat ada orang komentar saya kayak gitu, mantap, keren, oke, yes, atau apalah gitu ya, hanya satu kata, palingan saya udah saya paling kasih like, udah gitu aja ya. Tapi saya nggak ada rasa penasaran untuk menelusuri ini orang siapa gitu ya. Nah, maka kita supaya orang juga penasaran dengan channel kita komentar di channel orang lain itu komentar yang baik, komentar yang bukan hanya satu kata tapi membentuk kalimat seperti itu teman-teman, membentuk kalimat yang nggak perlu panjang, mungkin kalimat pendek seperti itu. Nah, kalimatnya apa? Kalimatnya yang mendukung channel orang lain. Ya, kamu puji-puji lah orang itu. Misalnya nih, ada orang cover lagu ya, ada orang cover lagu, dia suka main gitar, nyanyi, meskipun mungkin suaranya nggak terlalu bagus ya, terus misalnya dia main gitarnya masih cempreng-cempreng, udah puji aja, kasih komentar yang bagus. Nah, kalau misalnya orang barat nih seperti gini ya, saya kasih contoh kalau misalnya orang barat, your video so nice, your video so nice, thanks for sharing a very good video, you are amazing. You are amazing, kan kamu luar biasa, you are amazing, let's grow together, I always support you. Nah ya,
Jadi let's grow together. Dari situ kalau orang barat itu udah paham, let's grow together. Ayo berkembang bersama-sama. I always support you. Saya akan selalu dukung kamu. Boleh kasih ujungnya misalnya from Indonesia, from Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, kasih lagi misalnya emoji love atau emoji bunga atau apa gitu ya. Itu kalau orang barat. Nah, kalau orang Indonesia, saya kasih contoh misalnya, wah mantap nih, bagus sekali, suaranya bagus sekali, misalnya cara bermain organnya mantap, lanjutkan terus, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ada tutorial channel masak nih, wah pasti enak nih masakannya, terima kasih ya sudah berbagi resep, atau thanks for sharing gitu, misalnya terima kasih sudah berbagi sharing, berbagi resep, nanti mau coba ini. Jadi kita komentar di video orang itu, komentar yang baik-baik teman-teman, yang memberikan semangat, memberikan spirit dengan orang itu ya. Nah, itulah kita jadi orang tuh harus rendah hati ya, tidak boleh egois, kita rendah hati, kita mendukung orang lain. Nah, nanti kan ujungnya kamu kasih misalnya mampir ya. Nah, kadang ada juga ada yang pernah komentar di channel saya teman-teman ya, mampir ya kak di gubuk derita saya katanya. Nah, arti kata itu bukan berarti kita datang ke rumah dia guys, bukan berarti kita pergi ke rumah dia sana. Mampir ya kak ke gubuk derita saya. Nah, maksudnya itu mampir ke channel dia gitu ya. Dia gitu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa kiasan gitu. Jadi jangan pernah kita komentar di video orang subback ya, subscribe balik kak, subback bang, nggak boleh. Kalau udah ada kata subback, subscribe itu bisa kena spam, hati-hati. Nah, percuma kamu nonton video orang terus kamu subscribe dia tapi nggak akan muncul, dia masuk ke sampah, ke tong sampah di editor YouTube-nya. Nah, jadi gunakan bahasa-bahasa kiasan yang tapi bisa orang paham. Misalnya, mampir ya ke rumah saya, mampir ya ke channel saya, I always support you, saya akan selalu dukung kamu guys. Nah, misalnya gitu ya. Atau pokoknya berangkailah kata-kata yang menarik gitu ya. Dengan kita mendukung channel orang lain ya teman-teman, memberikan support, orang bacanya, contoh jangankan orang ya, saya kan kita lihat komentar orang, wow, siapa nih kok bagus komentarnya gitu ya, kayaknya kita jadi semangat. Jadi suara kakak bagus nih nyanyinya kak, oh bagus nih ikut Indonesia Idol, banyak tuh kayak gitu teman-teman, bagus nih ikut Indonesia Idol. Nah, kalau main organ, biarpun main organnya salah-salah, mantap kakak nih bertalenta, you are amazing, pokoknya cepat. Jadi kan kita penasaran, semangat, kita punya spirit gitu jadinya. Terima kasih kak sudah berbagi video pembelajaran, nanti mau diajarin juga nih untuk anak saya, seperti itu kan. Nah, jadi kita semangat gitu. Jadi kita telusuri, ini channel punya siapa, kita telusuri, oh ternyata dia nggak ada subscriber, kita telusuri lagi orang yang berikutnya, oh ternyata dia ada channel subscriber, akhirnya kita tonton juga video dia. Nah, kita akhirnya view juga video dia, kita kasih komentar juga, kita subback, kan ketahuan siapa orang-orang yang mensubscribe kita. Itu kan ketahuan teman-teman, bisa ketahuan di laporan Gmail atau juga di pemberitahuan notifikasi YouTube, itu ketahuan juga orang yang sudah mensubscribe kita, itu ketahuan. Nah, kita kunjungi lah, kan dia sudah subscribe kita ya, kita kunjungi dia, kita view video dia, nah, kita komentari juga, tapi setelah 2 menit atau 3 menit gitu. Nah, dengan rajin kita seperti itu, akhirnya kita banyak teman ya, akhirnya banyak teman seperti itu. Lanjutkan terus teman-teman, sering menonton video orang lain, sering komen, tapi jangan buru-buru ya, ingat ya, sampai 2 menit atau 3 menit seperti itu. Nah, memang boros kota. Kalau mau jadi orang sukses memang harus berkorban ya teman-teman ya. Kota itu udah pasti, duit itu udah pasti banyak, habislah buat kota. Kalau memang kamu mau menekuni hobi kamu menjadi seorang YouTuber, hobi kamu menjadi seorang kreator, nah itu kalau kamu mau tekuni ya. Tapi kalau masih setengah ya, perlu dipikir-pikirkan lah ya guys ya. Nah, bagaimana cara membaginya nih kak? Antara kita menaikkan jam tayang dengan kita menambah subscriber kita. Nah teman-teman, ini kan dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, kalian bagi waktu, misalnya Senin, Selasa, Rabu, waktunya cari subscriber, berburu subscriber wes. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu misalnya
naikkan jam tayang, tonton, tapi dengan email yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau kamu misalnya kamu mau nonton video kamu sendiri, tapi jangan dengan email akun itu utama, tapi dengan akun misalnya akun abal-abal, biasa orang bilang akun tuyul-tuyul seperti itu, akun tambahan, akun email tambahan untuk nonton video kita. Nah, lebih bagusnya lagi kalau kalian punya grup, punya teman-teman yang pengen naikkan jam tayang, kan? Kayak contoh kemarin saya ada jam tayang 2 jam, 3 jam, bayangkan teman-teman. Satu grup itu misalnya ada 15 orang atau 20 orang, itu 3 jam kita tontonnya. Mereka juga nonton kita 3 jam, akhirnya naik jam tayangnya. Seperti itu ya. Dan selain itu saya bantu juga dengan HP saya, ada HP jadul saya seperti itu. Jadi itu jadi untuk menjadi YouTuber itu tidak mesti harus pakai kamera yang mahal-mahal ya guys ya. Kalau emang kalian hobi pakai HP model HP biasa pun jadi ya. Nah, ke saya nih Yustasweet lebih seringnya pakai HP. Ada saya punya kamera tapi lebih praktisnya rasanya pakai HP, karena kalau kita pergi kemana-mana ada momen-momen tertentu yang tidak direncanakan, spontan, itu enak kalau pakai HP langsung. Kadang saya juga editnya itu melalui HP gitu ya teman-teman. Kecuali kalau memang udah saya punya project, udah saya rencanakan videonya tentang apa, baru biasanya saya editnya menggunakan laptop seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya. Kak, gimana sih cara hitungnya jam tayang kita itu udah mencapai 4.000 jam? Kalau subscriber kan bisa Kak lihatnya di channel kita itu kan bisa kita lihat, oh subscribernya berapa. Tapi kalau jam tayang itu gimana cara ngukurnya? Nah, jadi banyak biasa yang masih keliru ya. Itu jam tonton dia, dibilangnya itu jam tayang dia. Nah, itu berbeda ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk kita lihat di sini ya. Ini langsung aja ya. Langsung saya tampilkan ini di YouTube. Kebetulan ini saya terjaring WiFi ya teman-teman. Nah, di sini kalian buka. Kalau di HP itu di Google Chrome ya. Nah, sama juga kalau di internet www YouTube. Lalu di sini kalian perginya ke sini. Ini kan ada akun channel kawan, teman-teman ya. Ini kebetulan saya kasih contoh, ini Yustasweet. Nah, ini kan channel Anda. Klik di situ, teman-teman. Lalu, nah ini beranda ya. Beranda, terus di video ini kumpulan video-video kita. Nah, ini keren-keren kan? Jadi thumbnailnya itu juga penting ya teman-teman. Nah, di sini kan ada video pembelajaran nih. Video pembelajaran ini untuk anak-anak, video pembelajaran, tapi Yustasweet itu saya tampilkan thumbnail gambar sampul depannya itu keren nih kan. Ini pakai kacamata kan keren kan? Kayak ada teman-teman yang bilang tuh ini Syahrini katanya. Saya bilang oh iyalah, iya kan ja. Nah, ini Mbak Syahrini kata dia bilang. Teman saya bilang katanya ini channel Mbak Syahrini, mungkin lah ya karena saya biasa eksis pakai kacamata. Itu menarik perhatian, jadi orang penasaran, wih dibukanya lah video saya kan, itu juga nambah view ya, salah satu menarik perhatian gitu. Jadi dari sampul depannya juga tampilkan yang cantik-cantik ya, kalau yang kalian cowok yang ganteng-ganteng tampilkan. Oke, nah sekarang teman-teman buka di sini ya, tentang. Nah, di tentang ini kan ada deskripsi kita nih teman-teman. Tuh, di sini nih, biar kalian lihat Yustasweet ada juga loh channel yang lain, kalian kunjungi juga ya. Ini Yustahiguin dan Yusta Culinary, oke? Nah, di sini tentang ini ada statistiknya. Ini 2017 itu maksudnya emailnya. Email pertama kali kita bikin, punya saya ini 2017 nih teman-teman bikinnya. Tapi baru bergabung ke YouTube-nya itu 2019 ya. Nah, di sini nih teman-teman lihat, ini kan penonton saya nih 90.874 kali ditonton. Nah, ini bukan jam tayangnya ya teman-teman. Ada kawan itu ya, kemarin ada juga beberapa teman saya ada yang nanya ya, punya saya nih Kak Yusta katanya ini udah 3.000 jam. Sekali saya cek itu kan 3.000 jam. Saya bilang ini 3.000 kali ditonton, orang nonton. Contohnya kayak gini ya, 90.874 kali ditonton. Berarti anggaplah ya 90.000 lebih di view atau 90.000 orang yang menonton video kita. Tapi 90.000 orang yang menonton video kita itu kan belum tentu mereka nontonnya satu video itu 30 menit itu habis dia tonton ya. Mungkin ada orang yang singgah mampir di video kita hanya nonton 2 menit, hanya nonton 3 menit udah itu keluar.
ya, keluar atau skip seperti itu. Jadinya contoh kemarin ada teman saya nanya 3.000 yang ditonton. Apakah itu 3.000 jam? Bukan ya. Jadi 3.000 yang kali ditonton ini maksudnya orang yang menontonnya ada 3.000 orang yang sudah menonton. Tapi 3.000 orang yang menonton itu mungkin mereka hanya nonton 5 menit, 2 menit, 1 menit, 4 menit gitu. Nah setelah kita cek ternyata jam tayangnya belum, jam tayangnya bahkan 50 jam juga belum nyampe gitu. Jadi ini teman-teman, ini bukan jam tayangnya ya teman-teman, tapi ini berapa kali ditonton atau berapa orang yang sudah menonton di video-video kita. Video yang manapun yang ada di video kita itu kan kayak saya Instasuite ini kan udah 430 lebih video ya. Dari 400 video lebih ini udah berkembang semua. Kita nggak tahu yang mana video kita yang udah banyak itu yang ditonton orang kan sesuai selera. Nah kayak video Instasuite ini kan ada tutorial juga nih, kayak kan ada tutorial menghilangkan jerawat atau macam-macam ya. Tuh. Nah sekarang caranya gimana kalau nonton kita mau cek jam tayang kita? Kebetulan ini Ustasuite ini kan udah monetisasi ya teman-teman, jadi tampilannya itu agak beda. Nah caranya di sini, di akunnya kalian klik, ini kan ada YouTube Studio, buka. Nah setelah kalian klik akan muncul seperti ini tampilannya, studio YouTube-nya. Oke, tunggu sebentar ya. Wait. Oke. Nah, akan muncul seperti ini studionya ya teman-teman. Ini di dashboard. Ini di konten. Saya ketik kontennya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ada kursor warna merah, nanti akan muncul. Kalian perhatikan di kursor yang saya geser, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini video saya ini teman-teman bisa lihat teman-teman, ini sudah ada monetisasinya, ada $. Video ini dimonetisasi aktif. Ini lagi, video ini dimonetisasi aktif, udah ada $-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di bentar ya. Nah, di sini. Ini kan ada $, monetisasi. Klik di sini. Oke. Nah, ini punya saya udah berubah tampilannya teman-temannya karena punya saya itu sudah dimonetisasi ya, sudah diberikan iklan, tinggal menunggu surat Google AdSense, karena di dalam surat Google AdSense itu ada kode yang harus didaftarkan. Itu suratnya itu dari pusatnya YouTube sana. Jadi sedang menunggu itu, tapi sudah pasti sudah ada banyak sekali iklan yang sudah masuk ya seperti itu. Nah, tampilannya tapi saya ada contoh lagi akun saya yang belum dimonetisasi. Saya ganti dulu akun. Nah, kita masuk ke Yusta Higuin. Oke, jadi Higuin itu sebenarnya nama anak saya ya guys ya, saya tambahkan di ujungnya. Makanya di Yusta Higuin ini ada juga anak-anaknya ya, konten-konten anak-anak kecil. Oke, sekarang kita lihat kalau konten channel yang belum dimonetisasi. Nah, ini diklik sini ya, monetisasi. Nah, seperti ini teman-teman, berkembang dengan YouTube. Ini kan subscribernya masih sedikit nih. Perlunya 1000 subscriber, sedangkan subscriber Yusta Higuin itu baru 750 subscriber. Perlunya 4000 jam tayang, sedangkan Yusta Higuin itu baru 80 jam waktu tonton publik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau ada orang yang nonton video kita itu ada sampai 4000 orang, 5000 orang kali ditonton, itu maksudnya orang yang menontonnya. Tapi sebanyak orang 70.000 orang misalnya gitu atau 3000 orang nonton itu belum tentu jam tayang kita udah tinggi, belum tergantung dia nontonnya. Kalau dia nontonnya lama, ya udah naik jam tayang kita. Kalau dia nontonnya hanya 1 menit, 2 menit udah dia bosan, ya udah gitu. Tapi kalau yang betah nonton videonya itu bisa naikkan jam tayang kita. Di sini dicek ya. Jadi itu udah otomatis dari YouTube-nya udah kasih aplikasi hitungan seperti ini. Dia bisa baca hitungan jam yang ada di channel kita. Ini Yusta Higuin ini punya saya baru 80 jam, belum nyampe 100 jam. Sedangkan dibutuhkan 4000, jadi masih banyak ya. Ini contoh channel saya yang belum dimonetisasi, yang masih akan diperjuangkan ya. Jadi setelah ini saya akan memperjuangkan channel
channel ini teman-teman, Yustahidin ini. Nah, jadi kalau Yustasweet tadi udah nggak lagi muncul seperti ini karena dia udah monetisasi. Jadi di sini udah muncul ID channel dia, ID AdSense-nya itu udah aktif. Maka tadi saya nggak tunjukkan ya teman-teman, sekilas aja karena privasi seperti itu. Nah, nomornya mau dijaga seperti itu. Oke, sepertinya itu aja teman-teman, sharing-sharing dari Yustasweet gitu ya. Jadi buat kalian yang youtuber pemula ya, memang itu tantangannya berat ya, tapi kalian jalaninya enjoy aja ya. Kalau kalian hobi bikin video itu enjoy aja jalaninya seperti itu. Dan teman-teman, biasanya kan saya mau berbagi juga pengalaman ya, kan kalau kita kan hidup ini kan hidup bersosial. Kita hidup bukan kita sendiri, tapi kita punya orang-orang di sekitar kita, lingkungan, misalnya lingkungan tempat kerja, lingkungan rumah. Nah, punya juga teman SD, teman SMP, SMA, kuliah, teman kerja, macam-macam lah ya, teman organisasi di luar, mungkin di gereja atau di mana, di masjid misalnya gitu ya. Dari semua teman-teman kita itu kan tidak semuanya yang akan mendukung kita ya. Ada yang support kita, ada yang udah menilai kita yang pesimis gitu, ada yang menilai kita yang nggak baik atau macam-macam lah ya. Udah kayak merendahkan dulu gitu. Itu ya kalikan nol aja ya guys ya. Jadi kalau kalian memang hobi, jalanin aja gitu, fokus dengan kalian. Yang penting video yang kalian buat itu video yang bersifat positif, yang bisa segala umur nontonnya gitu. Jadi dengan PD-nya kalian bisa tunjukkan, oh ini loh saya ini youtuber pemula, ini video saya. Jadi kita pede. Jadi jangan bikin video yang macam-macam ya, karena sekarang itu pihak YouTube itu semakin teliti ya, semakin teliti. Jadi kalau ada konten yang bersifat 18 tahun ke atas, hati-hati itu langsung kena bandit ya. Kena bandit itu maksudnya channel kita itu dimatikan gitu ya. Jadi sekarang itu udah lebih hati-hati. Jadi kalau memang kalian pengen bikin video yang aneh-aneh, itu bukan di YouTube, jangan di YouTube, tapi di aplikasi yang lain yang nggak tahu lah ya, pokoknya aplikasi yang 18 tahun ke atasnya. Jadi YouTube ini kan sekarang udah berkembang, anak-anak zaman sekarang udah pegang HP kan. Nah, jadi makanya YouTube itu lebih teliti karena takutnya anak-anak itu menonton hal-hal yang tidak diinginkan segitu. Jadi kalau memang kalian ingin maju berkembang di YouTube, buatlah konten itu yang positif, yang tidak ada hal-hal negatif lah gitu ya. Jadi segala umur bisa menontonnya gitu, dan itu kan membantu juga channel kamu berkembang. Kalau segala umur menonton kan menambah jam tayang kita gitu. Oke teman-teman, jadi contohnya seperti Yustasweet ini kan orang-orang di sekeliling saya ya, mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi kalau tetap aja lanjutin aja gitu ya, hal-hal yang positif itu. Kalau kalian yang cewek suka masak di rumah, bikin video masak apa gitu ya, tutorial. Kalau kalian yang cewek yang suka skincare, suka membersihkan wajah apa, bikin tutorialnya seperti itu. Nah, kalau kalian yang cowok suka main game ya, silahkan tutorial tentang game atau macam-macam lah ya, banyak macam-macam ide-ide itu kan, banyak kreativitas ya. Jadi contoh kayak Yustasweet ini, video saya nih campur aduk nih guys, campur aduk, tapi bisa dimonetisasi karena video saya itu semuanya bersifat positif, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi di video saya ini tutorial ada, terus challenge makan Indomie juga ada, terus apa ya, belanja-belanja, bermain, pembelajaran, video pembelajaran, entertainment, terus macam-macam lah ya, traveling di video Yustasweet ini gitu. Jadi itulah buat teman-teman yang YouTuber pemula, maju terus lah ya. Jadi caranya gitu, kalau ingin dapatkan subscriber, kalian harus nonton video orang lain, kalian harus dukung orang lain, kasih komentar yang baik-baik. Jangan hanya satu kata yes, ya, keren, mantap, itu nggak usah. Jadi bikin kalimat panjang atau kalimat pendek yang mendukung orang lain, supaya orang itu mau berkunjung juga ke channel kamu gitu. Itu aja tips amannya. Terus kalau ingin jam tayang naik ya, memang harus didukung. Kalau ada HP, ada laptop, kerahkan semua tenaga kamu, kerahkan semuanya seperti itu. Dan teman-teman juga apalagi ya yang mau diomongkan ya, pokoknya intinya itu semua sih. Yustasweet tadi udah kasih cara-caranya ya. Kalau untuk mau melihat berapa jam tayang kamu, berapa banyak orang yang menonton, jadi beda ya antara berapa banyak orang menonton dengan berapa jam, itu beda seperti itu. Oke, jadi ini sini yang susah untuk mengumpulkannya. Kalau subscriber ini gampang ya guys ya. Oke, sepertinya hanya itu aja berbagi-bagi sharing dari Yustasweet ya. Mudah-mudahan kalian betah ya di channel Yustasweet, dan kunjungi juga
video-video yang lainnya ya guys ya. Buat kalian yang misalnya mama-mama muda atau papa-papa muda, silahkan ajak anaknya nonton video pembelajaran di channel Yustasweet ya. Oke, kalau yang suka lagu-lagu di Yustasweet juga banyak cover-cover lagu. Oke, sekian dulu lah ya sharing-sharing dari Yustasweet. Kapan-kapan kita sharing-sharing lagi ya. Oh iya, di Yustasweet juga ada tutorial tentang skincare macam-macam ya teman-teman. Oke, kayaknya ini aja dulu ya. Nanti kalau kalian yang ada mau bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Silahkan di kolom komentar tulis, nanti akan muncul di notifikasi akun saya. Nanti akan saya balas. Kalau saya bisa jawab saya balas, kalau tidak bisa saya jawab berarti mungkin saya lagi ada yang saya kerjakan, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. See you, bye guys, see you tomorrow, bye.